Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke kontenku. Karena di sini banyak banget yang khawatir terhadap sesar baribis ataupun megatrust baribis. Karena banyak yang bilang ini mengakibatkan gempa di Cianjur. Oke, gini, sesar itu kan adalah suatu patahan yang bergerak. Dimana misalnya ya, ini kita kasih contoh seperti ini ada lapisan terus ditekan dia bakal kayak gini sampai dia batas elastisnya hancur atau masa batuan ini hancur, dia akan terjadi patah ataupun fault kayak gini teman-teman. Nah, fault ataupun patahan di sini, fault atau patahan di sini ini yang disebut sesar itu teman-teman. Nah, sesar ini karena sudah patah, dia bergerak terus. Kenapa? Karena ada dorongan di sebelah sininya ya. Ada dorongan akibatnya dia ada gerak terus. Nah, ini yang memicu gempa. Nah, sekarang pikirnya gini, kita akan bahas dari awal dulu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dari riset yang di atas ini ya. Nah, riset ini adalah panduan kita ataupun guidance kita untuk membahas tentang sesar baribis ini ya. Jadi, oke, untuk warga-warga di sekitar sesar baribis bisa sedikit aware terhadap potensi yang diakibatkan sesar tersebut. Emang pertama kita nggak boleh terlalu apa ya, ibaratnya waspada banget lah ataupun jadi ketakutan berlebihan terhadap gempa karena gini, dimanapun tempatnya, bagian Indonesia itu adalah tempat ataupun lempeng yang aktif, di mana ada lempeng India, Australia, dan juga Eurasia saling bertumbukan yang mengakibatkan adanya subduction, khususnya dari barat di Indonesia, yaitu dari Sumatera sampai Jawa, sampai ke Sulawesi, sampai Papua itu tetap ada proses adanya tumbukan lempeng. Jadi masih ada. Kalau misalnya Baya bisa gempa, terus dari gempa itu bisa menimbulkan tsunami juga. Ya, bener banget. Nah, saatnya kita masuk ke topiknya itu sesar baribis ya. Nah, jadi dari paper ini kita bisa dapat apa ya? Ini dari Haryanto 2004, di mana ada sesar baribis. Ini ada cabangnya dengan sesar Cimandiri. Nah, kayak gini. Dan ini ada wilayah yang dilewati sesar baribis itu Subang, Jakarta, termasuk Tangerang, Depok. Nah, di sisi sebelah baratnya, kalau misalnya Jakarta, terus barat itu ada garis putus-putus. Itu artinya adalah tidak ditemukan bidang sesar yang jelas, tapi itu bisa diinterpretasi adanya sesar. Jadi masih ada potensi bencana. Terus teman-teman tadi karena atau dengar yang tadi metode kertas yang ditekuk terus itu adalah sesar. Kenapa di Jakarta nggak kelihatan sih sesarnya? Ya karena kita udah ada pembangunan di mana yang geomorfonya yang harusnya dia mungkin perbukitan. Nah itu yang ada bidang sesarnya itu udah dipapas habis. Karena ada papas habis itu yang mengakibatkan kita nggak bisa lihat secara langsung apakah itu ada bidang sesar atau enggak. Itu ya kita nggak bisa hindari itu karena emang di alam itu patahannya itu nggak cuma sampai di permukaan, tapi sampai dasarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang sesarnya udah hilang lah, enggak, itu masih sampai bawah gitu, udah terpotong sampai bawah, jadi masih ada potensi gerakannya gitu. Jadi teman-teman yang sekitar sesar-sesar baribis, oke, kita boleh aware. Kenapa? Karena untuk mitigasi bencana ya. Jadi saya tekankan di setiap konten gue yang berhubungan terhadap bencana alam tentang mitigasi bencananya, karena ini tentang mitigasi bencana gempa bumi. Jadi kita harus tahu ada mitigasinya apa aja, terus bagaimana caranya. Nanti juga ada video dari gua tentang mitigasi bencana, langsung ditonton aja teman-teman. Nah, kita balik lagi ke topik. Apakah sesar ini ataupun sesar baribis ini mengakibatkan gempa kemarin di Cianjur? Kalau dari pengumuman dari BMKG bahwa yang menyebabkan adalah sesar Cimandiri ya teman-teman. Jadi bukan dari sesar baribis. Oke, teman-teman pasti bingung kan kenapa ngebahas tentang baribis padahal yang menyebabkan Cimandiri. Karena gini, saat adanya tumbukan antara lempeng tersebut mengakibatkan gerakan di sesar Cimandiri, akibatnya karena dia juga ada tadi sambungan retakan, itu ada juga potensi bahwa baribis juga bakal aktif sesarnya. Cuma nggak boleh kita ada aware karena gini, karena BMKG saat adanya gempa sekarang ini bakal rutin memberikan informasi terkait info gempa. Jadi kalian nggak usah khawatir ataupun nggak usah termakan isu-isu hoax. Kalian harus lihat, pantauin aja websitenya BMKG apakah ada terjadi gempa susulan atau apa. Dan yang terpenting adalah kalian harus tahu situasi dan cara mitigasi bencananya. Mungkin itu aja dari gue.
Terima kasih banget untuk udah nonton konten gue, apalagi yang udah bisa nonton sampai full sampai akhir. Thank you semuanya. See you on the next content.